Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembelajaran mengenai i'rab dan kita masuk dalam bahasan jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Kalimat di sini bermakna kumpulan dari kata-kata, di mana nanti dia punya fungsi subjek, predikat, objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata itu berarti al-kalimah. Nah, jadi al-kalimah kalau dalam bahasa Arab itu artinya kata-kata. Nah, kalimah sendiri dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi hanya ada tiga kata dalam bahasa Arab. Sedangkan jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah al-jumlatul fi'liyatu. Yang kedua adalah al-jumlatul ismiyatu. Nah, sederhananya kita berikan definisi al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang jadi kalau kita mau terjemahkan, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, jadi ini definisi yang paling sederhana. Sedangkan al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, dari mana kita tahu ini? Karena di sini ada lafaz ismiyah. Di sini ada lafaz fi'liyah. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab ada dua, jumlatul fi'liyah wa jumlatul ismiyah. Nah, apa perbedaannya? Al-farqu baina jumlatul fi'liyah wa al-jumlatul ismiyah. Perbedaannya adalah kita lihat dari susunannya. Kalau jumlatul fi'liyah, maka karena dia diawali kata kerja, berarti dia diawali predikat. Kemudian nanti ada subjek. Nah, setelah itu bisa keterangan, bisa objek. Nah, kita buat yang sempurna, objek dan keterangan. Jadi PSOK. Predikat, subjek, objek, keterangan. Nah, predikat dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il. Nah, subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Fa'ilun. Objek disebut dengan maf'ul. Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih. Keterangan ini nanti banyak kalau keterangan. Ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya. Nah, ini kita fokus di tiga saja dulu. Fi'il, fa'il untuk subjek, maf'ulun bih untuk objek. Nah, sedangkan untuk al-jumlatul ismiyah, kalau kita mau buat formulanya, berarti kalimat yang diawali kata benda. Nah, karena dia diawali kata benda, dalam bahasa Arab itu pun bisa kita kategorikan subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, subjek di sini lebih mengarah kepada definisi dari sebuah mubtada. Jadi mubtada dia. Nah, sedangkan untuk predikatnya ini masih sama, lebih ke arah khobar. Nah, jadi bukan ke fi'il ya. Jadi predikat di sini bermakna bukan kata kerja, tapi dia lebih ke arah khobar. Nah, objeknya ini bukan objek seperti objek. Nah, jadi ini tidak dipakai. Jadi cukup sampai sini saja dulu. Walaupun nanti ada jumlatul ismiyah yang ada objek dan keterangannya. Nah, tapi sementara kita fokus di sini saja dulu biar memudahkan kita dalam belajar. Jadi mubtada dan khobar. Sederhananya mubtada dan khobar itu kalau kita mau ambil penjelasan dari bahasa Indonesia, ini bisa kita buat diterangkan dan menerangkan. Jadi kalau misalkan contoh, nanti kita ambil contohnya misalkan baju. Nah, kan bajunya belum jelas, baju yang kayak gimana. Nah, bisa diterangkan, ditambahkan baju merah. Nah, itu namanya mubtada khobar. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini contohnya kataba Muhammad. Nah, kita ambil contoh yang pertama kataba Muhammad ad-darsa. Nah, ini kebetulan ada contohnya. Kataba di sini merupakan kata kerja atau fi'il. Fi'il ya, Muhammad itu fa'il. Kemudian ad-darsa itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, ini predikat, ini subjek, ini objek. Nah, kita lihat di sini. Kataba Muhammadun ad-darsa. Maknanya telah pergi, telah menulis Muhammad pelajaran. Jadi kalau dalam susunan bahasa Indonesia, Muhammad telah menulis pelajaran.
Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mau mengikuti ini, kataba Muhammadun berarti telah menulis Muhammad sebuah pelajaran. Jadi Muhammad telah menulis sebuah pelajaran maknanya. Nah, kemudian kalau untuk yang jumlatul ismiyah, at-talibu mujtahidun. Ini at-talibu disebut dengan mubtada. Kita simbolkan mim. Mujtahidun itu disebut dengan khobar. At-talibu mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh. Diterangkan, menerangkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan fungsi subjek predikat. Ini subjeknya, ini predikatnya. Tapi predikat di sini tidak selalu mengarah kepada kata kerja. Nah, jadi ini untuk memudahkan saja dalam pembuatan rumus untuk belajar i'rab. Karena tadi kalau untuk jumlatul fi'liyah, predikat, subjek, objek, keterangan itu memang betul-betul kata kerja. Tapi kalau untuk jumlatul ismiyah bisa jadi predikatnya tidak bermakna kata kerja. Nah, di sini at-talibu mujtahidun. Di sini mujtahidun tuh lebih ke arah kata sifat sebetulnya. Nah, tapi biar rumusnya sama, jadi kita buat subjek predikat. Seperti itu. Baik, di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya jumlatul fi'liyah pasti diawali kata kerja, jumlatul ismiyah pasti diawali kata benda atau isim, seperti itu. Nah, untuk jumlatul ismiyah di sini ada contohnya at-talibu mujtahidun, tadi contoh yang tadi kataba Muhammad ad-darsa. Nah, di sini ada sedikit yang perlu kita ketahui. Jumlatul fi'liyah ini jelas predikat, subjek, dan objek. Nah, atau fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Nah, kita akan tambahkan. Jadi, ketika fi'il ya sudah ini fi'il saja. Nah, walaupun nanti ini ada fi'il yang bermakna lampau, akan datang ataupun sedang. Dan fi'il yang bermakna perintah. Nah, di sini sementara saya informasikan bahwa ini fi'il yang bermakna telah. Jadi di sini kataba berarti telah menulis. Nah, Muhammad di sini fa'il. Nah, yang perlu diingat di sini, kita fokus di sini. Muhammad dan ad-dars. Nah, ini yang kita fokus dulu. Untuk katabanya nanti kita buat tersendiri. Ad-darsa. Kata Muhammad, kenapa diberikan harokat dhammah? Karena dia punya kedudukan sebagai fa'il. Jadi semua fa'il itu pasti diakhiri dengan harokat dhammatain. Pada umumnya ya. Nah, tapi nanti ada kondisi yang dia tidak diakhiri dengan dhammatain. Ada tanda yang lain. Sedangkan untuk maf'ulun bih itu selalu diakhiri dengan fathah. Sehingga kalau untuk fa'il, karena dia diakhiri dengan dhammah, maka kategorinya dia dalam keadaan marfu'un. Marfu'un. Jadi termasuk isim yang punya keadaan marfu'un. Kalau yang maf'ulun bi, karena dia tanda akhirnya fathah, maka dia kategorinya termasuk kategori mansubun. Nah, seperti itu. Mansub, marfu. Marfu untuk fa'il, mansub untuk maf'ulun bih. Berarti di sini alamatnya rofa. Alamatnya rofa, ini alamatnya nasbin. Nah, seperti itu. Itu sudah ada di video sebelumnya ya. Apa itu alamat rofa, apa itu alamat nasbin. Sederhananya rofa itu selalu dengan dhammah, nasbin itu selalu dengan fathah. Itu definisi yang paling sederhana untuk memudahkan kita. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mengi'rabkan? Nah, kalau untuk kataba, sementara kita i'rabkan ini namanya, jadi kita buat rumus saja untuk mengi'rabkan. Jadi rumusnya kita buat di sini saja. Rumus pertama, apa kategori kata tersebut? Nah, jadi termasuk kategori apa? Pilihannya berarti apakah dia isim, dia fi'il, atau dia huruf. Nah, jadi hanya 3 kategori ini. Yang kedua, setelah kita tahu kategorinya, maka apa kedudukannya? Kedudukan. Nah, jadi apa kedudukannya? Nah, tadi Muhammad kedudukannya sebagai subjek atau fa'ilun. Nah, setelah tahu kedudukannya, baru kita tanya apa keadaannya. Nah, keadaannya dia mabni atau mu'rab. Kalau mu'rab berarti pilihannya marfu, mansub, majrur atau majzumun. Di sini kondisinya dia keadaannya marfu'un untuk kata Muhammad.
Berikutnya, setelah kita tahu keadaannya, apa alamatnya? Alamat marfunya apa? Apa alamatnya? Nah, alamatnya itu adalah rofa bi domma. Wa alamatu rafihi ad-dommah. Alamatnya adalah dommah. Nah, ada satu lagi sebetulnya. Dia termasuk atau apa alasannya? Nah, untuk alasannya karena kita belum, jadi sementara kita fokus ke 4 dulu saja. Ada sekitar 1 atau 2 lagi. Bisa alasannya dan mungkin ada kedudukan lain. Tapi mungkin yang paling umum bisa kita gunakan 5 saja. Nah, ini kita baru 4 ya. Nanti mungkin di video berikutnya. Jadi kalau kita mau irobkan lafaz Muhammad, Muhammad irobnya adalah pertama, dia kategorinya termasuk apa? Isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena dia diakhiri dengan dhammah tain, maka dia isim. Isimnya punya kedudukan sebagai apa? Sebagai fa'ilun. Atau boleh kedudukannya yang kedua deh. Setelah kategori langsung ke boleh isim, kemudian untuk memudahkan biasanya kalau yang mengirob tuh Muhammad isimnya itu tidak dipakai, tapi sementara kita pakai. Jadi Muhammad dia termasuk kategori apa? Isim. Kemudian dia punya kedudukannya apa? Fa'il. Nah, biasanya kalau yang sudah biasa ininya sudah nggak dibaca nih isimnya. Jadi Muhammad fa'ilun. Kemudian keadaannya dia marfu'un. Alamat marfunya adalah rofa. Wa alamatu rafihi rofa, yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah yang biasanya kategorinya tidak dipakai. Tapi karena kita pemula baru belajar, jadi tidak apa-apalah. Muhammad kategorinya termasuk isim. Dari mana kita tahu itu isim? Karena dia diakhiri dengan dhammah. Nah, cukup sampai sini. Kemudian kita kasih titik. Kemudian Muhammad punya kedudukan apa? Kedudukannya adalah fa'ilun. Jadi Muhammad fa'ilun. Keadaannya marfu'un. Alamatnya wa alamatu raf'ihi. Jadi kalau kita mau sempurnakan di sini wa alamatu, karena dia marfu berarti raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi baru rofanya dengan apa? Ad-dhammatu. Nah, seperti ini. Begitu ya. Jadi ini i'rab sempurnanya. Nah, untuk kata ad-darsa. Ad-darsa apa kategorinya? Nah, ini kategorinya dia termasuk isim. Dari mana kita tahu itu termasuk isim? Karena dia dimasuki bidukhuli alif lam. Nah, baru kedudukannya apa? Kedudukannya adalah dia sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Nah, jadi dia punya kedudukan sebagai maf'ulun bih. Nah, karena dia maf'ulun bih berarti keadaannya dia mansub. Mansubun. Apa alamatnya? Alamatnya wa alamatu karena dia mansub berarti wa alamatu nasbihi. Dari kata mansub, dari kata nasbihi. Wa alamatu nasbihi baru nasabnya dengan apa? Dengan ad-dhammatu. Maaf. Bukan ad-dhammah ya, karena dia nasab berarti al-fathatu. Nah, seperti ini. Al-fathatu. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian jumlatul ismiyah. Nah, karena tadi jumlatul ismiyah itu tidak diawali kata kerja, dia langsung diawali isim, berarti kalau kita mau i'rabkan, at-thalibu kategorinya termasuk kategori dari sebuah isim. Nah, seperti itu. Kita berikan titik. Nah, dia punya kedudukan apa? Nah, setiap jumlatul ismiyah ketika dia diawali dengan isim, maka isim tersebut menjadi mubtada. Mubtada. Nah, seperti ini ya. Mubtada. Nah, jadi dia menjadi mubtada. Mubtada itu kalau kita mau berikan definisi lain sebetulnya kalimat di awal. Kalimat yang terletak di awal. Kalimat di situ bermakna isim gitu. Jadi isim yang terletak di awal sebuah jumlah. Seperti itu. Isim. Dia mubtada, kemudian keadaannya apa? Keadaannya dia marfu. Jadi sama kalau untuk keadaannya. Marfu. Apa alamat rafanya? Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi yaitu ad-dhammatu. Dari mana kita tahu ad-dhammatu? Ini, dari sini. Nih. Ba-nya diberikan harokat akhirnya dengan dhammah.
Mubtada marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu. Seperti itu. Nah, kemudian mujtahidun. Mujtahidun tadi dia ini subjek, ini predikat. Nah, subjek di sini disebut mubtada, predikat di sini disebut khobar. Nah, gitu ya. Ini disebut dengan khobar. Berarti kalau kita mau i'rabkan mujtahidun, berarti dia kategorinya termasuk isim. Nah, ini untuk pemula ya. Jadi kita kata isim ini masih kita gunakan isim, fiil atau huruf supaya memudahkan kita benar-benar paham perbedaan isim, fiil dan huruf. Nah, dari mana kita tahu mujtahidun termasuk kategori isim? Ini karena diakhiri dengan dhammah ta'in. Nah, berikutnya mujtahidun punya kedudukan apa dalam kalimat at-thalibu mujtahidun? Nah, ini kedudukan sebagai khobar. Berarti i'rabnya langsung mujtahidun itu khobarun. Khobar dari lafaz at-thalibu. Karena dia khobar, maka dia punya keadaan sebagai marfu'un. Karena semua khobar ataupun mubtada itu pasti marfu'. Nah, dari mana kita tahu itu marfu? Karena dia punya alamat. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya adalah wa alamatu raf'ihi dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, seperti ini, begitu. Terhapus ya. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, inilah bagaimana cara mudah dalam mengi'rab sebuah jumlah dalam bahasa Arab atau mengi'rab sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi, yang paling umum sebetulnya apa kedudukannya, apa keadaannya, apa alamatnya, kemudian terakhir apa alasannya. Tetapi karena kita pemula, jadi saya tambahkan di sini biar kita faham betul terkait perbedaan kalimat yang terdiri dari isim, fiil, huruf. Jadi pertanyaan pertama, sebetulnya kita tahu nggak apa itu isim, fiil, huruf? Jadi kita bisa membedakan isim, fiil, huruf. Baru setelah itu kedudukannya apa, keadaannya bagaimana, alamatnya itu dengan apa. Nah, jadi sementara kita fokus di sini saja dulu. Subjek, predikat. Subjek untuk jumlatul fi'liyah itu subjek, pelaku, fa'il. Kemudian predikat dalam jumlatul fi'liyah itu sebagai fi'il. Tetapi ketika dalam masuk jumlatul fi'liyah, subjek di sini disebut lebih ke arah mubtada, isim di awal kalimat. Kemudian predikat di sini dalam jumlatul ismiyah itu lebih ke arah khobar. Walaupun nanti ada jumlatul ismiyah itu diawali isim, kemudian berikutnya itu kata kerja atau fi'il. Nah, itu ada. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau kita mau mengi'rabkan, ini contoh jumlatul ismiyah. Hadza kitabun. Berarti hadza ini termasuk isim. Nah, boleh disebutkan namanya isim apa? Isim isyarah. Isim yang menunjukkan kata tunjuk. Nah, itu di video sebelumnya kita sudah belajar hadza. Tapi belum diberitahu itu termasuk isim apa. Jadi ini termasuk isim isyarah. Isim isyarah keadaannya karena dia termasuk isim isyarah, jadi semua isim yang bermakna tunjuk itu pasti keadaannya selalu mabniun. Dia tidak murab ya. Mabniun. Ya, ini salah satu. Hadza, dzalika, tilka, termasuk juga isim dhamir. Itu pasti mabniun. Karena tidak ada yang hadzi atau hadzu. Tidak ada. Pasti ini tetap. Jadi ketemu dimanapun dia akan begini tulisannya. Nah, beda kalau tadi kitabun. Kitabun. Bisa berubah menjadi kitaban atau kitabin. Nah, seperti ini. Kitabun atau kitaban atau kitabin. Tapi untuk lafaz hadza yang merupakan bagian dari isim isyarah, bermakna kata tunjuk, itu tidak mengalami perubahan di akhir harokatnya. Sehingga ini disebut dengan keadaan mabniun. Nah, hadza isim isyarah mabniun. Mabninya dengan apa? Nah, mabninya di sini. Mabninya dengan sukun. Seperti itu. Sukun. Nah, di sini ada tambahan sebetulnya. Nah, kenapa ada tambahan? Karena kan tadi kita tahu bahwa ketika jumlatul ismiyah, maka kalimat pertamanya disebut dengan subjek atau mubtada. Begitu kan ya? Nah, seperti itu, mubtada. Nah, di sini kan tidak berharokat dhammah. Karena kan mubtada cirinya salah satunya katanya berharokat dhammah di akhirnya. Ini tidak berharokat dhammah. Kenapa demikian? Makanya di sini dia
kata atau kalimat yang dimana i'rabnya itu menempati tempat. Nah, untuk menempati tempat, sementara kita berikan penjelasan di sini tambahannya ya. Fi mahalli. Nah, fi mahalli dia menempati tempat sebagai apa? Sebagai raf'in. Nah, ini untuk tambahan sementara. Fi mahalli raf'in baru kedudukannya sebagai apa? Yaitu kedudukannya sebagai mubtada. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika jumlatul ismiyah diawali dengan isim isyarah atau isim yang berkeadaan mabni. Jadi, kategorinya apa, keadaannya apa, alamatnya langsung dengan sukun. Nah, jadi tidak wa alamatu kalau yang rafa rafihi. Kemudian kalau yang nasab nasbihi. Nah, kalau yang mabni langsung saja mabniun ala sukun, mabni atas sukun. Kalau dia isim isyarah fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena dia punya kedudukan sebagai mubtada. Nah, ini sementara kita berikan seperti ini aja dulu ya. Nah, masuk ke kata kitabun. Kitabun berarti sama, dia kedudukannya sebagai isim. Nah, jadi kita berikan titik. Kitabun isim. Nah, baru kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari lafaz hadza, khobar. Keadaannya dia marfu'un. Alamat marfu'nya wa alamatu raf'ihi. Ada yang bilang wa alamatu raf'ihi, ada yang langsung kitabun khobar marfu'un bidommah. Ada yang seperti itu. Saya pun kadang mengirabnya seperti itu. Itu yang memudahkan sebetulnya. Tetapi karena kita mau buat rumus kembali pada rumus yang tadi, jadi saya berikan di sini lafaz wa alamatu raf'ihi. Nah, jadi boleh seperti itu. Kitabun khobar marfu'un bid-dhammah. Nah, wa alamatu raf'ihi sama saja di sini, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, seperti itu. Oke. Ke lafaz huwa. Nah, sebelum ke huwa yang tengah ini, kita yang ini saja dulu. Huwa Muhammad. Huwa itu isim, namanya isim domir. Isim domir. Isim yang menunjukkan kata ganti. Nah, jadi semua kata ganti itu termasuk isim domir. Nah, semua isim domir pasti keadaannya mabni. Jadi sama seperti isim isyarah ya. Mabniun. Nah, mabninya langsung mabniun alal fathi. Nah, alal fathi. Nah, seperti itu ya. Nah, baru di sini karena dia isim domir sama, dia menempati tempat. Jadi fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat sebagai rafa, kedudukannya sebagai mubtada. Sama jadi ya. Mubtada. Nah, jadi untuk isim isyarah dan isim domir, dia fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kalau dia bukan isim domir atau isim yang tidak mabni, maka nanti i'rabnya seperti yang awal, langsung isim kemudian mubtada. Nah, lafaz Muhammad. Sekarang lafaz Muhammad berarti ini merupakan khobar. Khobar ya. Dia khobar dari lafaz huwa, kemudian ke adanya. Sementara tadi lupa saya. Dia termasuk kategori isim karena kita tahu ini diakhiri dengan dhammatain. Punya kedudukan sebagai khobar, kemudian keadaan khobar itu pasti marfu'nya dengan punya tanda atau punya alamat wa alamatu raf'ihi yaitu dengan ad-dhammatu. Nah, seperti ini. Itu ya. Atau bisa kalau kita sudah tahu atau tidak perlu membedakan, karena kalau kita sudah paham betul tentang isim fil huruf, langsung saja ini nggak usah dipakai. Jadi contohnya Muhammad khobarun, keadaannya marfu'un, tandanya wa alamatu raf'ihi yaitu ad-dhammatu. Atau bisa juga Muhammadun khobarun, keadaannya marfu'un bi dhammah. Nah, seperti itu juga boleh. Untuk memudahkan saja. Kemudian yang ini. Nah, ini yang menjadi sedikit beda.
Huwa di sini isim domir. Isim domir di mana dia menempati tempat sebagai mabniun, keadaannya dia mabniun, kemudian mabninya dengan al-fathah ya maksudnya ya. Al-fathi, kemudian selanjutnya dia menempati tempat fi mahalli raf'in, yaitu sebagai mubtada. Begitu ya. Sebagai mubtada. Nah, di sini setelah lafadz huwa itu ada syariba. Nah, syariba di sini ini menunjukkan fiil, karena syariba sendiri kalau kita terjemahkan itu artinya minum. Minum kan bagian dari kata kerja. Nah, maka di sini penggunaan rumus subjek predikat itu berlaku di sini. Predikat di sini maksudnya adalah benar-benar kata kerja. Kalau yang tadi yang ini subjek predikat. Subjeknya mubtada, predikatnya di sini adalah khobar. Nah, begitupun hadza kitabun. Kitabun di sini predikatnya di sini dengan isim. Ini dengan isim, ini dengan isim. Nah, kalau yang ini predikatnya benar-benar dengan kata kerja. Nah, untuk yang ini sebetulnya termasuk khobar. Namun di sini khobarnya itu khobar jumlah. Nah, untuk khobar jumlah kan kita belum. Jadi sementara kita ikutin saja dulu. Syariba berarti dia kategorinya termasuk fiil. Fiil yang punya keadaannya ini nggak apa-apa deh, kita masukkan dulu saja. Ini keadaannya mabniun. Jadi ini termasuk fiil madi sebetulnya. Di semua fiil madi pasti mabni. Mabninya dengan al-fathah. Nah, ini mabni dengan fathah. Jadi ini juga tadi seperti sama contoh yang tadi ya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba di situ fiil madi yang mabni dengan fathah. Nah, ini sebetulnya ada tambahan i'rabnya, tetapi karena kita belum belajar jumlatul ismiyah yang menempati tempat sebagai khobar bila mana dia merupakan fiil. Jadi itu nanti kita buat video sendirilah. Biar nggak terlalu ribet ya. Jadi tidak bercampur. Ya. Al-ma'a di sini kedudukannya sebagai objek. Nah, jadi rumus SPO itu masuk di sini. Mau ditambahkan juga bisa di sini SPOK. Huwa syaribal ma fil matbakh, misalkan dia telah minum air di dapur. Nah, di dapur berarti kan keterangan. Itu juga bisa. Nah, kita kembali pada lafadz alma. Alma itu kedudukannya sebagai objek, berarti boleh kita tanya dulu kategorinya termasuk isim. Nah, ini untuk mengingatkan kita. Kalau sudah bisa, jangan dipakai juga nggak apa-apa. Nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Langsung masuk alma punya kedudukan apa? Yaitu sebagai kedudukannya maf'ulun bi. Maf'ulun bi atau sebagai objek. Maf'ulun bi dari fi'il apa? Fi'il syariba. Kemudian maf'ulun bi keadaannya bagaimana? Keadaannya dia pasti mansub. Nah, semua maf'ulun bi kan mansub. Mansubnya dengan apa? Wa alamatu atau tandanya apa? Wa alamatu nasbihi. Wa alamatun nasbihi yaitu dengan al-fathah. Nah, ini katanya nih. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itulah cara mengi'rab dari jumlatul ismiyah. Jumlatul fi'liyah, ini kita ada contoh akala Umaru as-samak, syariba Ahmadu al-ma. Akala di sini ini fi'il. Jadi langsung saja fi'il. Kemudian karena dia termasuk kategori fi'il madi, jadi dia mabni. Semua fi'il madi tadi saya jelaskan dia mabni ya, mabniun alas sukun. Maaf, alal fathi. Nah, dengan fathah jadi ini. Jadi ketika fi'il madi, kita lihat bagian huruf terakhirnya fathah. Fathah berarti dia fi'il ya. Nah, sementara begitu saja dulu ya. Karena penjelasan tentang fi'il secara jenisnya kan kita belum. Nah, jadi tidak usah fi mahali ya, karena ini kan jumlatul fi'liyah. Jadi cukup sampai sini, fi'il madi mabniun alal fathi. Nah, cukup dulu sampai sini. Nah, karena ini rumusnya kan rumus subjek predikat, yang mana predikatnya itu benar-benar asli kata kerja. Maaf, bukan ini. Yang rumusnya adalah predikat plus subjek. Jadi predikatnya di sini adalah betul-betul kata kerja. Kalau yang tadi ketika jumlatul ismiyah itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Kalau yang jumlatul fi'liyah itu pasti kata kerja langsung.
Akala Umaru. Nah, tinggal di sini yang kita mainkan. Umaru itu termasuk kategori dari sebuah isim karena nama orang. Tapi di sini dalam kalimat ini dia punya kedudukan sebagai subjek. Di mana subjek dalam bahasa Arab berarti fa'ilun. Nah, jadi kalau kita mau irupkan Umaru fa'ilun. Keadaannya marfu'un. Marfu'un. Marfu'nya dengan apa? Atau tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi yaitu dengan ini dhamma. Karena semua fa'il itu pasti dengan alamatnya salah satunya dengan dhammah yang paling umum, gitu ya. Jadi mubtada, khobar, fa'il itu dengan dhammah yang paling umum. As-samaka ada predikat, ada subjek, ada objek. Nah, objek dalam bahasa Arab berarti dia maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi keadaannya pasti mansubun. Itu ya, mansubun. Tanda nasabnya wa alamatu nasbihi. Nah, dengan apa nasabnya? Al-fathatu. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau ditanya kembali paling dasar as-samak kenapa dikatakan maf'ulun bi? Karena dia kategorinya isim. Nah, dari mana kita tahu itu isim? Karena dimasuki alif lam. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalimat berikutnya syariba Ahmadu alma. Nah, ini sama ya. Alma di sini sama dengan yang ini. Penjelasannya Ahmadu di sini juga sama kedudukannya sebagai fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kalau yang alma berarti maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Oh ya betul ya. Nah, syariba di sini berarti sama. Ini kedudukan sebagai fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il yang punya keadaan mabni. Mabninya dengan apa? Dengan al-fathah. Sementara fi'ilnya kita berikan fi'il madi saja. Ini jadi namanya fi'il madi, fi'il yang bermakna lampau, itu ya, atau dalam bahasa Inggris namanya past tense. Baik, itu mungkin penjelasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dukung selalu channel kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.